Selamat datang rekan-rekan Minusian di materi kita web programming bersama saya Arif ya. Kita akan membahas tentang di topik lapang bagaimana mengimplementasikan coding yang bagus. Nah, coding itu sebenarnya ini ya, bagaimana kita membentuk suatu aplikasi. Namanya kalau aplikasi berarti kita ada hubungannya namanya dengan antarmuka atau interface. Nah, kita harus hati-hati nih bagaimana membuat suatu antarmuka. Nah, karena dengan antarmuka sebagai front end, kalau dibilang front end untuk bagaimana mengimplementasikan apa yang kita punya supaya user dapat melihat. Nah, kalau seandainya antarmukanya nggak bagus atau cacat, ya kan, nah itu kan menjadikan suatu value kita untuk suatu aplikasi akan berkurang. Nah, akhirnya membuat para pengguna malas akan atau tidak mau mengunjungi website kita. Nah, jadi kalau dalam beberapa kriteria interface, kita harus memahami beberapa hal, antara lain yaitu antarmuka itu jangan terlalu kompleks ya. Masuk kompleks di sini adalah kita membuat suatu banyak hal yang maksudnya ditampilkan, tapi sebenarnya tidak menjelaskan apa yang aplikasi yang kita mau tawarkan. Nah, jadi antarmuka itu harus jelas, berfokus pada suatu masalah dengan cara dapat dipahami pengguna. Ya, oke. Nah, tadi untuk masalah dalam interface. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong aplikasi, tidak hanya interface, tapi kita harus melihatkan beberapa hal. Antara lain adalah keandalan kita dan keamanan. Nah, keandalan itu adalah ukuran keseluruhan dari sistem. Jadi bagaimana kita menetapkan aplikasi tersebut. Jadi contoh aplikasi itu dimasuk dalam web server, dalam server. Servernya kapasitas berapa, operasi sistemnya apa, bagaimana manajemen bandwidth-nya dan lain-lain, itu masuk keandalan. Karena kalau aplikasi kita lama atau setidaknya sulit diakses, itu akan mempengaruhi mempengaruhi pengguna untuk mengunjungi website kita selanjutnya. Nah, yang kedua adalah keamanan. Nah, keamanan yang paling penting nih ya, karena kalau aplikasi kita tidak aman, maka user itu tidak akan percaya lagi dengan aplikasi kita. Nah, kita bawahi dulu namanya kehandalan. Nah, untuk kehandalan mungkin kita bisa menggunakan API. Nah, API ini ada internal bentuknya ataupun eksternal. Internal itu maksudnya kita bisa develop sendiri, atau eksternal, API eksternal yang kita bisa gunakan jasa dari third party. Nah, sudah banyak ya aplikasi API yang bisa digunakan. Contohnya misal, kita ingin menggunakan face recognize. Nah, ini API-nya mungkin ada di Azure. Nah, kita bisa embed ke dalam PHP. Nah, itu kita mengunjungi website API-nya dari Azure-nya, kita cemplungin API-nya ke dalam PHP kita. Nah, itu mungkin ada segi mekanisme untuk berbayarnya ya. Tapi kalau API berbeli sendiri, biasanya itu free ya. Jadi tinggal kita kondisikan aja maunya seperti apa. Nah di dalam API, tadi kita ngomong tentang API, terusnya kita ngomong tentang framework. Nah, framework ini kan kita sudah bahas ya, framework itu ada beberapa macam kriteria yang untuk dalam PHP. Ya, contohnya adalah Laravel tadi kan untuk Cake PHP. Nah, framework terdiri dari library dan API. Nah, kalau di dalam framework itu setidaknya kita aplikasi yang sudah jadi tinggal kita pakai aja, tinggal gunakan. Nah, dalam framework ini kita harus setidaknya memperhatikan bagaimana framework ini bekerja ya, baik di dalam server kita atau dari pengaksesan. Oleh karena itu kita harus mencoba nih. Nah, ini mencoba bagaimana API itu atau library itu bekerja untuk mendukung sistem kita. Tapi kita harus hati-hati kalau kita menggunakan API eksternal, kondisikan jika linknya putus. Nah, maka aplikasi kita, jika yang berkoneksi dengan API tersebut, maka tidak berjalan. Nah, silakan mencoba, rekan-rekan Minusian, gunakan mana yang terbaik untuk mendukung aplikasi kalian. Sekian dan terima kasih.